Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mengaku memiliki informasi dan bukti video yang bisa menjadi bom waktu terkait skandal penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan petinggi negara dan elit politik tanah air. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan video itu disimpan di tempat yang aman dan akan dipublikasi di waktu yang tepat. Bahkan Guntur Romli menyatakan skandal besar itu lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. Guntur bilang video tersebut mempertontonkan skandal korupsi penyalahgunaan wewenang, pemakaian alat-alat negara untuk tujuan politik, mobilisasi petinggi penegak hukum, perpanjangan 3 periode, hingga pengambil alihan parpol dengan kasus-kasus hukumnya. Juru bicara PDIP Guntur Romli juga menyampaikan seluruh dokumen berupa video skandal elit negara disimpan pengamat pertahanan dan intelijen Koni Bakri. Video itu diakui Guntur Romli sudah diselamatkan dan dinotariskan di Rusia. Analis militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri di laman media sosial Instagramnya juga membenarkan ia telah dititipi sejumlah dokumen penting oleh Hasto. Ya benar, video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, memang memuat skandal korupsi-korupsi yang melibatkan petinggi negara, baik yang saat ini menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Penyalahgunaan kewenangan untuk menjadikan hukum sebagai alat politik membunuh lawan politik. Makanya saya sebutkan itu lebih besar dari kasus Watergate yang ada di Amerika. Dan juga penyalahgunaan kewenangan seorang petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi seorang anak yang sekarang mantan penguasa. Ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal Hasto Kristianto yang akan membuka video terkait skandal elit politik. Jokowi disebut sebagai yang meminta agar bisa memperpanjang masa jabatan presiden. Jokowi menegaskan tidak pernah meminta hal itu kepada siapapun dan bisa dibuktikan ke Megawati Soekarno Putri ataupun Puan Maharani. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Enggak pernah ada. Ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Hasto Kristianto menyebut rencana publikasi video skandal elit negara adalah sebagai bentuk solidaritas atas keputusan KPK mencegah mantan Menkumham Yasona Lawli ke luar negeri. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan larangan bepergian ke luar negeri kepada Yasona dan Hasto dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Yasona diduga menjadi saksi kunci kasus Harun Masiku dan untuk pengembangan perkara lainnya. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan
dugaan tindak pidana korupsi. Selain berisi skandal elit politik di Indonesia, menurut juru bicara PDIP Guntur Romli, video yang dimiliki Hasto juga berisi kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Guntur Romli juga menyebut Sekjen PDIP Hasto sangat mengetahui setiap detail peristiwa bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dipakai untuk korupsi. Dan juga ada kasus kriminalisasi terhadap Bapak Anies Baswedan, pembunuhan karakter terhadapnya menggunakan kasus hukum yang dulu kita pernah dengar kasusnya itu ya. Nantilah bukti-buktinya, pertemuannya dan sebagainya itu akan dirilis dalam video tersebut. Ini bukan balas dendam, bukan kebencian, tapi sebagai perlawanan karena kami benar-benar melihat bahwa serangan terhadap sekjen ini merupakan serangan terhadap partai. Bila benar seperti yang disebut-sebut, Ketua DPP PKS Mardani Alisera meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk beberkan informasi dan video mengenai dugaan skandal yang melibatkan elit politik, supaya publik bisa menilainya langsung. Soal pertemuan Presiden Prabowo di kediamannya di Kertanegara bersama Ketua Umum Parpol pendukungnya, Kimples, Mardani sebut tidak ada pembahasan soal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang jadi tersangka. Soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari istana, Mas? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja kan, semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, akhirnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul ke publik untuk pertama kalinya. Ia muncul dengan video pernyataan. Hasto mengaku siap menghadapi segala yang dituduhkan dan sudah mempersiapkan sejumlah antisipasi. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko terburuk. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan kepercayaannya atas penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Tetapi Iwan mengingatkan KPK harus membuktikan kredibilitasnya dengan segera memanggil Hasto untuk pemeriksaan lanjut. Iwan menilai yang dilakukan PDIP dengan mengancam akan membongkar video skandal elit politik adalah serangan balik karena menurut mereka ada upaya kriminalisasi. Lihat peristiwa teranyar bahwa PDIP mengeluarkan ancaman bahwa akan membongkar video keterlibatan pejabat-pejabat negara, bahkan keterlibatan Pak Jokowi sendiri dalam beberapa kasus korupsi. Nah, bagi saya yang dilakukan oleh PDIP ini merupakan serangan balik atau tekanan politik yang dilakukan oleh PDIP dalam rangka melawan yang menurut mereka adalah kriminalisasi oleh kekuatan politik yang ada di balik KPK dalam tanda kutip. Terkait dengan apakah KPK ini dalam penanganan kasus Hasto merupakan murni penegakan hukum atau ada unsur politiknya, saya kira
KPK sendiri harus membuktikan itu. Setelah PDIP belak-belakan mengklaim memiliki video skandal elit politik, kini publik menanti kebenarannya ataukah hanya gertak sambal semata. KPK pun menanggapi keseriusannya soal rencana penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Penahanan Hasto disebut-sebut akan segera dilakukan jika kelengkapan alat bukti sudah terpenuhi. Saudara, usai jeda di Berita Utama, Polda Jawa Tengah gelar rekonstruksi kasus polisi tembak pelajar SMK, Kapolrestabes Semarang dicopot. Berita Utama akan kembali usai jeda.